Sesaat lagi kita ikuti Talkshow Interaktif di Sounds FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SOS FM dan live video streaming kami di sosfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Alhamdulillah sahabat ya, kita berjumpa kembali di program Susio Kota. Mudah-mudahan Anda tetap bugar ya puasa hari ke-20 sahabat. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan berkahnya ya dari bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kerjaan Anda, bisnis Anda ini semakin lancar ya mendekati lebaran ini. Dan saya Alik Atiyah sahabat, di Gatekeeper ada rekan saya Didin Muhammad. Kali ini kita berjumpa di program Susio Kota dan kita mengangkat tema ini dekat-dekat lebaran, tentu yang juga ramai dibicarakan adalah tentang mudik ya. Nah, tema yang kita bahas sahabat tentang mudik di saat cuaca kurang bersahabat. Nah, ini bagaimana sih? Ada dua narasumber sahabat. Yang pertama ini adalah narasumber tetap kita ya, Bapak Sigit Yusiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI Dapil 1 Jatim, yaitu Surabaya dan Sidoarjo ya. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Bambang Setiaji, beliau kasih data dan informasi dari BMKG Juanda Surabaya. Baik, saya sapa terlebih dulu Pak Sigit. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang juga, selamat pagi Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik nih Pak ya. Alhamdulillah baik, sehat. Wah, ini secerah cuacanya nih Pak. Iya, agak mendung-mendung sedikit. Cloudy. Oke. Baik. Sahabat di sini Anda boleh ya bergabung, bertanya bersama Pak Bambang Setiaji maupun bertanya bersama Pak Sigit di sini tentang mudik di cuaca yang kurang bersahabat. Silakan telepon kita di 8297299. Anda juga bisa bertanya melalui SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Seperti biasa di Susio Kota kita akan bagi satu voucher ya bagi satu penanya terpilih dari SAS FM tentunya. Pak Sigit, kita gambaran awal dulu ini yang kita nantikan Pak Sigit. Membahas tentang mudik nih Pak Sigit. Ini di Susio Kota itu selalu menjadi tradisi Pak Sigit mendekati hari ini. Ini yang perlu kita perhatikan di edisi mudik kali ini apa ini Pak Sigit? Ya, ini kalau kemarin kita bicara tentang Indonesia 2020 ya. Dan edisi itu lumayan lumayan menarik perhatian. Termasuk kami di DPR ya, cukup menyita perhatian. Bahkan sekarang dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga dampak-dampaknya akan segera kita rasakan. Jadi suasana MEA dan seterusnya, akhirnya orang akan bertanya-tanya masih perlu nggak ada MEA gitu. Uni Eropa saja yang sudah gabung 40 tahun mereka keluar karena ada persoalan-persoalan yang baik. Apakah ini berdampak terhadap prediksi kita 2020 terkait lepasnya? Pasti akan berdampak, berdampak ya. Nah, cuman kita lewati dulu isu-isu tentang Indonesia 2020 dan 2030 kita sekarang lagi sedang membicarakan masalah mudik lebaran yang kurang berapa hari lagi. Ini sudah tanggal 20 Ramadan. 20 Ramadan Pak sekarang. Ya. Udah kurang 10 hari lagi. Ini, Pak. Masuk final. Masuk final. Ya, ini kita sudah final ini. Sabtu depan sudah mulai mudik nih Pak ya. Iya, sudah. Artinya memang kita perlu melihat fenomena mudik sebagai fenomena tahunan. Mungkin juga fenomena keagamaan gitu. Karena di negara-negara lain juga ada juga tradisi mudik di China, di India, ya, di Bangladesh, Pakistan, ya, bahkan di Amerika. Ya, Thanksgiving itu kan mudiknya orang Amerika itu. Dan tiket-tiket yang paling murah itu artinya tiket ke Amerika yang paling murah ya saat-saat Thanksgiving itu. Nggak ada orang dari sini ke Amerika, nggak ada, semua pada di sana ribut sendiri gitu antar keluarga mereka gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita sedang mengalami hajat tahunan dan kita ingin hajat tahunan ini berjalan secara baik dan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Hanya dari beberapa hari ini kok rasanya cuacanya jadi aneh gitu ya. Ini kan sudah bulan Juni ya, pertengahan tahun ya. Biasanya bulan-bulan begini kalau kita puasa kita berpayah-payah karena panas dan kering gitu kan. Nah, sekarang kita puasa di bulan Juni berhujan-hujan, bahkan di beberapa tempat ada longsor, ada banjir. Kemarin Solo banjir sampai ke
rumah Pak Wali Kota. Saya bilang ke teman-teman, sudahlah jangan pikir rumah Pak Wali Kota, itu sudah ada yang mikir sendiri. Masih kita pikir nanti air itu berapa jam lagi nyampe ke Bojonegoro dan nyampe ke Tuban gitu. Alhamdulillah saya cek Bojonegoro dan Tuban enggak apa-apa. Rupanya ada masalah di Solo sendiri, jadi dikaitan dengan aliran air gitu. Mungkin kesumbat di mana gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai, saya kira cuaca yang tidak pada umumnya. Yang saya katakan beberapa waktu yang lalu di CNN saya baca BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, itu merilis sebuah statement Pak Kepala BMKG Andi yang mengatakan kita mudik di cuaca yang tidak biasanya gitu, di cuaca yang hujan gitu. Nah, saya kira bukan hanya hujan saja, karena di beberapa negara bahkan sampai ada angin ribut, tornado di mana, di China ya. Kemudian petir tornado di China merenggut 78 orang. Petir di India bahkan merenggut jiwa sampai ratusan orang. Hebat banget ya. Nah, kita bagaimana ini di sini? Ini kan kaitannya dengan angkutan udara. Ketika kita angkutan ya siap-siap berarti. Ya, karena mungkin cuaca tidak seperti yang kita bayangkan. Cuaca pasti berawan dan membuat pesawat itu jadi tidak nyaman ya, gitu kan. Belum lagi angkutan laut ya. Angkutan laut juga begitu yang mudik. Tapi juga nggak tertutup juga angkutan darat, kereta api maupun mobil ya. Jadi perlu hati-hati, mungkin hembusan angin di tol saat hujan, saat hembusan angin. Nah, apa yang harus kita siapkan? Saya kira saya berterima kasih kepada Pak Andi, Pak Bambang ya, Pak Bambang Setiaji dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Surabaya, Juanda ya, yang berkenan hadir pada saat ini, karena memang persoalan cuaca ini masih belum jadi awareness masyarakat ya. Mungkin pada kesempatan ini kita memberi informasi kepada masyarakat, dan ini kewajiban kita semua untuk memberikan informasi kepada masyarakat saat mudik yang kurang 10 hari lagi atau mungkin sepekan lagi sudah puncak-puncaknya mudik gitu ya. Apa yang harus disiapkan, kan BMKG adalah tukang ramal yang paling canggih di negeri ini. Sudah bisa meramalkan cuaca yang sepekan yang akan datang ya Pak ya. Sampai berapa lama itu? 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan sudah bisa sepekan ke depan bisa diramalkan ya. Insyaallah. Cuaca tapi ya bukan bukan gempa ya. Bukan politik. Ya. Oke. Saya kira ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih, dan apa yang harus kita siapkan nanti kita diskusikan dengan ya. Pak Bambang. Baik. Kita akan jeda sebentar, nanti akan kita bahas sahabat, dan apa sih sebenarnya yang terjadi di bumi kita ini kok ini kemaraunya agak panjang gitu ya. Dan ini Pak Bambang nanti akan kita tanya di sesi berikutnya. Dan sahabat, kita masih di program Sosio Kota, masih membahas terkait mudik di saat cuaca kurang bersahabat. Masih bersama Pak Siki dan juga Pak Bambang. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 8297299 SMS dan juga WA di 0812306345. Ada satu voucher bagi satu penanya terpilih dari SAS FM. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Hidup kadang semangat dan kadang tidak. Kadang-kadang teman-teman yang mohon maaf agak kepintaran itu tidak mau keluar keberaniannya lantaran dia terjebak pada kepintaran ilmu yang dimiliki. Dan motivasi adalah bagaimana seharusnya bertindak. Kalau mau beli nasi, cari warung-warung yang sekiranya warung itu sepi, nggak ada yang beli. Nah, mungkin secara lidah kita nggak enak, tapi secara jiwa kita menghidupi orang itu. Mari menjadi Muslim yang cerdas dalam program Be Smart Muslim setiap Selasa jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107.5 SAS FM. Make Muslim grow smart.
Baik, sampai kita kembali di program Sosio Kota. Kita masih mengangkat tema yaitu terkait mudik di saat cuaca kurang bersahabat. Masih bersama Pak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI. Dan kita juga bersama Pak Bambang Setiaji, beliau kasih data dan informasi dari BMKG Juanda. Anda yang ingin bertanya di 8297299 SMS dan juga WA 0812306345. Ada satu voucher bagi satu penanya yang terpilih. Baik Pak Bambang, ini sesuai dengan pertanyaan saya tadi bahwa ini masyarakat dan kita semua ini muncul pertanyaan begitu loh. Ini apa yang terjadi dengan cuaca kita? Ini kok kelihatannya agak panjang ini masa kemaraunya nih. Penghujannya ya. Penghujan maksudnya ya. Iya. Penghujan. Jadi ini terima kasih juga Pak Sigit yang saya hormati. Ini kehormatan bagi saya duduk bareng dengan anggota DPR. Iya. Iya. Biasanya duduknya berhadapan-hadapan ya. Begini. Tahun 2016 ini kita mengalami satu anomali cuaca yang sebetulnya ini cyclical ya. Jadi ada periode ulangnya. Kalau kita ingat 2010 ya, 2010 itu dari Januari Desember itu nggak ada kemarau yang sama sekali. Jadi, nah secara statistik fenomena periode ulangnya itu antara 5 sampai 7 tahun. Nah, kalau kita ambil tengah-tengahnya 6 tahun. Jadi 10 tambah 6 16 dari 16 pas. Betul ya. Nah, ini sebetulnya kalau bahasa teknisnya ini kita kenal dengan fenomena La Nina ya. La Nina itu kebalikan dari El Nino. Kalau masyarakat sudah awam, maaf, yang awam pun bahkan sudah terbiasa dengan menggunakan kata-kata El Nino. Kalau El Nino itu kering, kemaraunya kering ya. Nah, kalau La Nina itu kebalikan. Jadi ketika kita ini mestinya uap air ini sudah meninggalkan wilayah kita, nah, karena ada peningkatan suhu air laut di sekitar kita, anomalinya itu bahkan di selatan Pulau Jawa itu sampai positif 3, artinya 3 derajat Celcius di atas kondisi normalnya. Nah, artinya ketika suhunya naik, uap airnya banyak, di sisi yang lain tekanannya menjadi lebih rendah. Ketika tekanan lebih rendah, sesuai hukum termodinamika, fluida itu akan mencari tempat yang lebih rendah. Kalau air tempat yang lebih rendah, tapi kalau udara itu yang tekanannya lebih rendah. Nah, sehingga daerah kita itu menjadi tujuan, ya, destinasi massa udara dari daerah lain masuk ke kita. Dengan sendirinya membawa uap air kan. Ya. Di kita sendiri penguapannya sudah tinggi, akumulasinya menjadi hujan. Nah, hujan di musim kemarau seperti ini beda dengan puncak musim hujan. Kalau puncak musim hujan itu awannya kan memang dari pagi sudah ada awan, jadi penguapan setempat tuh nggak seberapa besar. Jadinya pembentukan hujannya pelan, jadinya awannya itu tipis saja. Terus hujannya juga jatuhnya itu tidak sedikit-sedikit gitu ya. Nah, tidak beres, tidak shower gitu ya, tidak beres. Jadi kalau ibaratnya Anda nuangkan air dari ember itu ya dikucurkan sedikit-sedikit. Nah, kalau yang pembentukannya cepat ini, itu ibaratnya Anda bikin sesuatu itu cepat karena akumulasi bahannya itu banyak. Jadi begitu cepat, jadinya cepat, jatuhnya juga cepat karena kan hukum gravitasi ya. Nah, itu akan jatuh ke bumi kembali. Ini sunatullah kan, yang apa yang ada di atas ketika kena gravitasi akan jatuh ke bawah ya. Iya. Baik. Nah, itu jatuhnya juga cepat. Nah, banyak. Nah, jadinya hujan-hujannya sering terjadi, hujannya itu adalah hujan-hujan yang deras, terus durasinya sebetulnya tidak terlalu lama. Nah, ini yang bikin justru tingkat merusaknya tinggi kan. Katakanlah suatu wilayah sudah ditata untuk mampu mengalirkan sampai dengan hujan 100 mili, tapi ketika itu dirancang untuk 1 hari. Nah, ini kalau kejadian 100 mili hanya dalam hitungan 2 jam kan lain ceritanya. Iya. Otomatis terjadi luberan, terjadi genangan. Justru bahayanya begitu ya, Pak? Ya, jadi hujan-hujan yang seperti itu lebih menimbulkan ancaman yang lebih tinggi daripada hujan yang di puncak musim hujan sendiri. Terus ikutan yang lainnya adalah seperti tadi Pak Sigit katakan ada angin kencang. Nah, kalau di Cina itu tornado, Bapak. Kebetulan ya ini barokah bagi wilayah kita ya. Di daerah tropis itu tidak ada tornado. Yang ada hanya puting beliung. Ini beda. Jadi tornado itu adalah sistem tekanan yang sifatnya regional.
Nah, kalau puting beliung itu hanya lokal karena awan saja, Pak. Awan CB saja. Itu tidak lebih dari 10 km radiusnya. Waktu kejadian juga tidak lebih dari 5 menit. Tapi sebenarnya kalau itu saking kuatnya, nggak perlu lama-lama kan untuk menerbangkan atap itu kan sebentar aja sudah. Dan itu makanya biasanya kalau puting beliung ya beberapa rumah lah begitu. Baik. Di masa-masa seperti ini apakah ada potensi puting beliung juga, Pak? Masih ada. Masih ada. Potensi puting beliung ada. Terus tadi kalau kita selain itu juga potensi banjir masih ada. Baik. Nah, yang kejadian katakanlah 10 hari yang lalu itu kan berbarengan dengan secara astronomis itu kan posisi bulan, matahari, bulan dan bumi itu memungkinkan terjadi gravitasi yang besar sehingga terjadi anomali pasang. Jadi ini kita ada mengenal anomali suhu air laut, ada anomali pasang itu ya. Nah, itu sampai positif 36 cm, Bapak. Jadi 36 cm Bapak bisa bayangkan kalau laut jadi pasang. Pasangnya itu di Surabaya itu kalau di atas 10 cm saja, di atas nilai abnormalitasnya itu, di nilai atas normalnya itu, anomali di atas 10 itu, maka itu banyak daerah-daerah jalan-jalan di sekitar Nilam, terus Teluk Kume, itu sudah itu di Pandugo, itu got-gotnya sudah pada naik semua itu. Nah, ini ada untuk ini ya kita tuh alhamdulillahnya ya kita ini sebagai muslim ini kan selalu alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah daerah kita ini nggak sampai 36 gitu. Nah, terus di sisi yang lain juga air laut kan muai ya, ketika terjadi abnormalitas yang tadi yang naik itu kan muai. Jadi secara astronomis dia memang memungkinkan terjadi pasang yang lebih muai juga sih. Nah, terus dibarengi dengan sisi baiknya adalah gelombangnya tidak tinggi karena saat ini pasat timurnya tidak tinggi kecuali di selatan, kecuali di Samudra Indonesia. Itu tetap tinggi ya, Pak? Tetap tinggi di sana, tetap tinggi. Sampai berapa, Pak? Di sana bisa di atas 30 knots ya. Kalau di saat ini gelombangnya di selatan itu, di selatan Jawa itu, di Samudra Indonesia itu gelombangnya itu bisa mencapai di atas 3 bahkan 4 di atas 4 km. 4 meter ya, 4 meter dia, ya. Tapi kalau di Laut Jawa ini relatif kondusif karena hanya di bawah 2 meter. Baik. Ya, kecuali ke arah Selat Sulawesi itu mencapai sekitar sedikit 2 meternya. Nah, artinya ketika waktu itu udah pasangnya naik, memuai juga terkena dorongan gelombang sedikit saja pada menaik ke daratan sehingga banyak daerah yang kemarin kita dengarkan itu banyak daerah yang daerah pantainya itu tergenang ya. Kena rob ya. Kena rob ya. Baik. Ini juga imbauan berarti Pak ya untuk para nanti yang ingin lebaran kan bisa banyak yang ke pantai itu Pak. Ya, nah ini kalau pantai terutama pantai selatan. Jadi pantai selatan saya sebetulnya bukan hanya mengingatkan ini, artinya sudah mewanti-wanti dia. Mewanti-wanti kalau nanti pas lebaran menghabiskan waktu di pantai, terutama pantai selatan, sangat dianjurkan untuk tidak berenang. Untuk tidak berenang, tetap di garis pantainya lah, jangan nyoba masuk ke air. Karena di sana itu begini ya, karakteristik pantai selatan itu adalah curam. Beda dengan utara itu landai. Curam itu gimana maksudnya? Curam artinya jadi lautnya langsung dalam. Oh iya. Nah, itu kayak jurang gitu ya? Iya, arusnya. Yang kita takutnya bukan gelombangnya. Arusnya. Karena gelombangnya kelihatan. Ya. Ketika gelombang yang datang orang lari, minggir gitu. Itu bisa diartikan. Arusnya ini yang kita nggak tahu. Arus itu kan di bawah. Tahu-tahu narik aja kita gitu. Lebih berbahaya ya Pak ya? Jauh lebih berbahaya. Jadi itu ilmiahnya, bukan berarti Anda kalau pakai baju hijau terus langsung ditarik. Itu bukan. Oke. Baik. Pak, dari potensi banjir dan juga angin tadi, puting beliung dan lain sebagainya itu, ini sampai kapan sih Pak ini Pak diperkirakan? Nah, ini hitung-hitungannya dari kita kalau dalam buat analisis ini supaya salahnya berjamaah kita juga merujuk. Iya. Jadi kalau salah berjamaah kan nanti tanggung renteng ya. Jadi gini, kita rujuk itu dari NSEP NOAA Amerika, dari Jamstec Jepang, dari BOMCOP Australia dan kita sendiri. Jadi dari 4 institusi ini sepakat tahun ini adalah tahun La Nina. Nah, yang paling intens menyebutkan itu adalah dari Australia, itu menyebutnya La Nina moderat. Apa itu maksudnya Pak? Ini semua. Ya, ini moderat itu artinya gini, kalau La Nina, tingkatan La Nina itu ada lemah, ada moderat, ada kuat gitu ya. Nah,
Kalau yang ketiga institusi itu menyebutkan hanya sampai lemah. Kalau Australia menyebutkan sampai moderat. Tapi 4-4-nya sepakat tahun ini tahun La Nina, artinya basah. Ketika basah ini suhu laut kita prediksi hitung ternyata nyambung. Nyambung sampai Desember itu masih ada hujan. Sampai Desember ya, sampai Pak? Desember masih ada hujan. Cuma intensitasnya nanti ketika Juli sampai ke sana akan ada penurunan lah, tidak seperti Juni yang masih seperti Januari sekarang ini kan Juni masih. Berarti nanti Januari. Nyambung lagi ya musim penghujan berikutnya. Iya, jadi kalau saat di November itu masih ada La Nina, Desember kan memang udah musim penghujan. Berarti nyambung. Jadi Oke. tapi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan sejauh kita itu antisipatif. Masalahnya begini. Sekarang kalau masyarakat mudik lewat jalur selatan, ini kan ada beberapa daerah yang rawan longsor. Nah, saya kira daerah-daerah yang bertebing-tebing itu sebaiknya memang, tapi teman-teman BPBD, teman-teman BU sudah siap. Kemarin kan kita sudah di depan anggota dewan yang terhormat semua sudah paparan dengan Pak Sigit. Baik. Di bandara juga kemarin kebetulan saya diundang rapat di BPBD Jatim, Bapak, saya laporkan juga tentang kesiapan teman-teman, terutama daerah Ponorogo, Tulungagung itu yang banyak punya lahan-lahan longsor itu. Jadi mereka sudah disiapkan ya. Sudah siapkan semua. Siapnya seperti apa sih? Ini kita pengen juga bocoran nih Pak Sigit, kemarin pas rapat sama teman-teman dari PU dan sebagainya. Perlu ini kita juga tahu nih Pak Sigit. Kalau kita concernnya pada keselamatan angkutan lebaran ya, terutama angkutan laut dan angkutan udara. Ya, kita minta mereka teman-teman BMKG paparan untuk memberikan gambaran tentang cuaca sepekan ke depan itu bagaimana. Karena kita masih ingat salah satu yang kita khawatirkan adalah kasus seperti Air Asia yang jatuh saat Desember 2015 itu kan juga di saat menjelang ini tahun baru ya kan. Dan hari libur juga gitu ya. Mungkin mudik dari umat agama yang lain gitu ya. Nah, kita tidak ingin, ini kan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, yang agak anomali gitu ya. Ini kita ingin tahu dan apa yang harus dipersiapkan oleh angkutan udara tersebut tentu. Ya, mereka juga memberikan gambaran bahwa mereka sudah melakukan antisipasi terhadap alat-alat navigasi dan seterusnya itu ya. Kemudian kita juga cek ke angkutan darat, kita cek speedometer kendaraan Pak, bis ya, roda, rem dan seterusnya, karena itu sangat rawan kalau misalnya kondisi cuaca tidak baik. Ya, misalnya hujan sepanjang jalan gitu kan, licin, sudah ada. Kan kita cek di stasiun Bungurasih, di terminal Bungurasih, ada bis ke arah Jember kalau nggak salah, speedometernya nggak jalan, bannya gundul, speedometer, remnya, ya rem masih bagus remnya, tapi speedonya nggak jalan gitu. Nah, ini langsung kita minta ditilang oleh Disub. Ya begitu mestinya nggak boleh jalan. Baik. Gitu. Yang tidak bisa ditoleransi itu yang bagaimana sih Pak? Kalau speedometer mati, terus bagaimana dia tahu kecepatan berapa? Itu pasti nggak boleh ya? Iya, mestinya nggak boleh jalan. Alat-alat navigasi itu kan alat navigasi angkutan darat, ya kan? Penting untuk mengetahui ini berapa lah. Kalau misalnya sepanjang jalan hujan, dia nggak punya speedometer, dia nggak bisa mengira-ngira mestinya berapa dia ini jalan gitu. Jadi ini juga kejelian dari teman-teman Dishub ya. Itu untuk kalau perlu melarang jalan. Demikian juga yang di udara. Kalau perlu melarang pesawat yang tidak safe kondisi navigasinya dilarang jalan. Ini urusannya sama nyawa soalnya. Kan kita nggak bisa spekulasi masalah nyawa gitu. Oke. Ada yang jual lagi nyawa. Ada yang jual. Iya, betul. Diambil udah hilang. Pak, kalau yang darat nih terkait jalan, gimana laporan dari PU? Nanti mulus semua atau bagaimana? Kata PU untuk jalan nasional mulus. Saya katakan jalan Tuban ke arah Bulu, ke arah perbatasan Rembang sana jelek banget. Kata dia, Bapak lewat sekarang sudah mulus Pak kami. Gitu. Jadi karena Pak Sigit gitu ya. Nanti kita akan undang di sini PU Balai 5, nanti kita undang untuk cerita bagaimana jalan menuju ke tempat-tempat mudik ya. Terutama yang dilewati oleh jalan nasional ke Banyuwangi, ke Jember, ke Malang,
kemudian ke selatan itu Trenggalek, Tulungagung, ya, kemudian ke arah sana Madiun, Ponorogo, yang ke timur lagi ke arah Jawa Tengah sana, yang jalur selatan yang dikatakan Pak Bambang dari jalur selatan. Baik, terkait potensi-potensi bencana di daerah dulu Pak ya, misalnya longsor lain apa juga menjadi perbincangan Pak? Iya, kalau longsor ada ada beberapa tempat terutama di Ponorogo Madiun, Ponorogo Pacitan. Ponorogo Pacitan, kemudian Jawa Tengah yang agak ini Kebumen, Banjarnegara, Kebumen, Banjarnegara, ya itu terus Jawa Tengah Utara Pak, yang ini Tegal, Bumiayu, daerah-daerah sana, Wonosobo sana itu ya, daerah-daerah sana. Jadi kalau Jawa Timur sih relatif ini ya, relatif tidak terlalu. Cuman ini daerah timur Pak, Jember, ini mana? Bukan antara Situbondo, Bondowoso, atau yang dari Probolinggo, Situbondo yang lewat Arak-Arak itu bagaimana itu kondisi curah hujannya bagaimana dan bagaimana kemungkinan. Nah itu nanti kita tanyakan ya. Lokasi yang potensi itu juga. Kita tanyakan sesi berikutnya nanti. Baik, kita akan jeda sebentar. Sahabat silakan bagi Anda yang ingin bertanya bersama Pak Sigit dan juga Pak Bambang. Pak Sigit dari Komisi 5 DPR RI, Pak Bambang ini dari BMKG Juanda. Di telepon kita 8297299 SMS dan juga WA 0812306345. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Sahabat, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiagakan sejumlah alat berat selama 24 jam di beberapa titik yang menjadi lokasi rawan longsor dan jalan rusak untuk kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2016. Ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Supaat, mengatakan bahwa pihaknya ini menyiagakan sahabat alat-alat berat di beberapa titik untuk membantu kelancaran arus mudik. Sejumlah alat berat yang disiapkan antara lain kren, bulldozer, well loader, dan juga alat-alat berat lainnya. Selain alat berat, petugas perbaikan dan juga perawatan jalan juga disiagakan sahabat, tapi secara umum jalan-jalan di Jatim siap digunakan untuk mudik. Alat-alat berat tersebut disediakan di 12 daerah, yaitu di Surabaya, Jember, Malang, Mojokerto, Bangkalan, Pamekasan, Probolinggo, Banyuwangi, Kediri, Pacitan, Madiun, dan Bojonegoro. Catatan berikutnya sahabat, Kepolisian Daerah Jawa Timur mewajibkan seluruh pemudik yang melintas di Kabupaten Tuban dan Mantingan, Kabupaten Ponorogo, agar berhenti sejenak di rest area yang telah disediakan. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Anton Setiaji mengatakan, pemudik diharuskan beristirahat untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Menurut Anton, sahabat, wilayah Jawa Timur adalah pusat kelelahan pemudik, khususnya bagi pemudik yang menempuh perjalanan jauh dari wilayah Pulau Jawa bagian barat seperti Jakarta. Berkendara dalam kondisi lelah sangat rawan menyebabkan kecelakaan. Untuk itu, pemudik diwajibkan beristirahat di rest area di Tuban untuk jalur Pantura dan wilayah Mantingan untuk jalur pantai selatan. Catatan terakhir sahabat, keluarnya Inggris dari Uni Eropa memicu kekhawatiran bagi warga Eropa di Inggris. Sedikitnya 3 juta warga Eropa di negara itu merasa terasing dan khawatir akan masa depan mereka di tempat mereka tinggali selama bertahun-tahun tersebut. Salah satu warga dari Polandia, Elva, ini mengatakan bahwa dia ini takut sahabat, dan dia ini tidak menyiapkan rencana apapun untuk perubahan, tapi apa yang bisa dia lakukan dan dia agak sedikit bingung begitu sahabat. Dan imigran ini menjadi salah satu topik utama dalam perdebatan Brexit atau Britania Exit. Kubu Leave ini berargumen Inggris akan bisa membatasi jumlah imigran yang datang hanya dengan keluar dari Uni Eropa. Demikian sahabat, catatan informasi kami ambil dari Detik dan Antara. 107.5 SAS FM. Make Muslim Grow Smart. Baik, kita kembali sama di program Sosio Kota. Kita masih mengangkat tema terkait mudik di saat cuaca yang kurang bersahabat. Masih bersama Pak Sigit Suciantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI, dan juga Pak Bambang Setiaji, beliau kasih data dan informasi dari BMKG Juanda. Anda yang bertanya silakan 829-7299 SMS dan juga WA 0812-306345. Ada satu voucher bagi satu penanya terpilih. Sudah ada yang bergabung, tapi nanti akan kita jawab pertanyaan di sesi di akhir sesi nanti ya. Dan kita ke Pak Setiaji, Pak Bambang Setiaji dulu nih Pak, terkait lokasi-lokasi nih, orang-orang kan pada mudik ini Surabaya ke beberapa tempat di Pacitan dan sebagainya. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sigit tadi, ini yang berpotensi misalnya ya, seperti kayak hujan ringan dan lain sebagainya, itu di daerah mana saja Pak ini? Ya,
karakter hujan seperti sekarang ini itu lebih daerah pesisir itu lebih dibandingkan daerah pegunungannya begitu. Ya, Lebih lebat. lebih lebat. Bukan berarti daerah pegunungan tidak, bukan. Tetap ada. Artinya potensi longsor pun tetap masih ada. Nah, saya katakan tadi kalau hujannya itu lebih deras itu kan hentakannya terus beban dari tanah itu juga harus menahan. Dia kan dia resapkan dulu, artinya ditahan terus dihajar lagi dari atas, dihajar aliran lagi seperti itu. Kalau batuannya tidak kuat atau gini Mas, batuan itu tanah itu ada mengalami pelapukan dari ke hari ke hari itu bukannya tambah kuat kan? Tambah lapu, apalagi nanti kalau ada salah manajemen, katakanlah begini, udah di lereng-lereng tapi ditanaminya maksudnya bagus penghijauan, ditanami tanaman-tanaman keras. Seperti apa itu Pak misalnya? Ya, misalnya term besi. Nah, term besi itu kan nanti ketika jadi tumbuh besar di lereng kan gampang justru dia menjadi beban. Bagi tanah itu ya? Ya bagi tanah itu. Atau disfungsi lahan. Artinya lahan tidak harusnya memang untuk lahan hijauan jadi lahan pertanian. Jadi ini yang sekarang yang banyak kan. Nah ini yang memicu rawan-rawan longsor yang misalnya katakanlah daerah yang selama ini nggak pernah longsor loh daerah situ. Tapi ya sekarang bisa jadi ya Pak ya? Bisa jadi. Jadi ini memang harus kesadaran bersama untuk menyadari. Artinya ketika kita menghijaukan pun itu juga harus tahu tanaman apa yang pas gitu ya. Nah, ya kan. Kalau cuaca sulit dirubah Pak ya? Yang dirubah orangnya nih ya? Ya orangnya. Cuaca itu kan sebetulnya itu kan interaksi alam dengan manusia. Ya, jadi ini kan sebagai khalifah kan kita harus bijak gitu, Pak Sigit kan begitu kalau masalah ini. Nantinya ketika kita peruntukannya digunakan untuk yang tidak semestinya ya tinggal menunggu saja kan akibatnya itu. Nah selama ini terjadi kan seperti itu. Nah kalau daerah mana yang longsor, terutama memang daerah-daerah terutama yang selama ini tradisional memang topografinya berteping-teping. Ya. Seperti mana itu Pak? Ya tadi itu disebutkan lagi kita ada daerah mulai dari Ponorogo ke arah Pacitan, terus ada ke timur Tenggalek juga ada, terus ke timur itu sebetulnya kalau ke timur ini tidak sebanyak yang katakanlah dari arah Kediri Barat ya, dari Kediri yang arah Barat itu lebih besar potensinya. Kalau ke timur itu tidak terlalu besar karena memang jenis batuannya juga lebih kuat ya. Terus yang kedua adalah memang hujannya itu dari Jawa itu kan semakin ke timur semakin berkurang. Ya, semakin itu semakin kurang. Jadi kalau daerah timur ada beberapa daerah yang tapi seperti di daerah Lumajang, di daerah kalau yang ke timur, arah-arah bagaimana arah-arah? Arah-arah itu kuat Pak ini ya, batuannya lebih kuat Pak. Nah, cuma yang ke timur yang banyak justru genangan Pak, banjir. Nah, banjir itu. Jadi ini yang banyak terjadi, itu lebih banjir karena Pasuruan, Jember itu kan sudah semacam hampir berlangganan mereka setiap tahunnya seperti itu. Memang mereka secara topografi seperti itu. Nah, yang kita takutnya itu kalau diikuti bandang. Jadi banjir sama terus lumpur, ada lumpur, ada kayu, ada segala macam. Ini biasanya mengindikasikan itu lingkungannya sudah terjadi degradasi lingkungan. Jadi kalau ada banjir bandang itu ada degradasi lingkungan, berarti sudah itu indikasi kuat. Sudah rusak lah ya Pak? Ya, sudah rusak. Nah, ini artinya itu ada faktor manusia di situ. Jadi, nah, itu yang kita takutkan kalau tidak membawa materi apa paling tidak lumpur ini kan susah ini membersihkannya susah, terus dampaknya juga ini yang kita himbau sudahlah kita hentikanlah katakanlah deforestry atau penebangan atau alih fungsi lahan yang berlebihan ya kadang-kadang kan susah juga Pak ya kalau udah bertani di situ kerjaannya kadang-kadang disuruh kerja apa nanti kan, tapi paling ada kebijakan lah di situ. Jadi jangan sampai terbuka yang terlalu luas, ada mungkin sistem penanamannya, jenis tanamannya seperti itu. Terkait hal itu Pak Sigit, ini gimana nih? Mungkin yang pengen kita dengar dari Pak Bambang adalah perakiraan cuaca untuk misalnya Surabaya sekitarnya sampai sepekan ke depan kira-kira. Atau saat nanti kita sholat Id itu kira-kira di pagi hari itu hujan atau enggak gitu. Mungkin ada ini Pak, ada prediksi ya. Ini masa sholat ini sudah dari ketika saya diundang di beberapa radio juga sudah saya sampaikan. Ini nanti berarti pertanyaan yang paling banyak disampaikan. Tapi juga saya minta mohon paling belakang nanti jawabnya. Gitu. Karena kita kan semakin jauh perakiraan itu
tentu saja itu semakin salah. Ya, tapi kita akan tetap akan rilis. Tapi kalau katakanlah sekarang harus menjawab, katakanlah sekarang ini kan masih 10 hari ke depan ya. Masih Oke lah. Kalau saya pakai probabilitas saja ya. Probabilitas hujannya itu masih di bawah 50% kalau waktu sholat Idnya. Artinya apa itu, Pak? Artinya kemungkinan besarnya masih tidak kondusif. Untuk sholat monggo dibuka lawan. Tapi nanti akan kami update apakah ini probabilitasnya semakin besar atau semakin kecil. Kalau nanti kalau mau gampangnya sebetulnya ya sudah, nanti panitianya bikin indoor saja gitu. Tapi kan suasananya kayaknya memang beda ya kalau kita sholat di lapangan gitu dengan di dalam masjid itu. Rasanya memang ada beda, jadi mungkin ya itu penting juga sih. Jadi oke, nanti akan kami update terus, mudah-mudahan nanti pada saatnya memang apa yang kami sampaikan. Ini tadi saya keluar rumah basah, berarti kan habis hujan rintik. Itu jam-jam lebih malam. Malam ya, bukan pagi ya. Nah, cuma persoalannya kan begini, ketika malam itu nanti paginya jadi basah, ada becek, jadi ya mungkin nanti diakalin dengan terpal atau apalah. Tapi yang jelas memang peluangnya masih ada, bukan tidak ada. Cuma nanti kita mau presisikan ini kira-kira jam berapa kan gitu ya. Baik, kapan kira-kira informasi yang presisi itu kita dapat, Pak? 3 hari menjelang. 3 hari sebelumnya. Nanti kita akan rilis. Terlalu dini berarti ini Pak Masiannya? Ya terlalu dini. Saya khawatir kalau terlalu dini, apa-apa yang terlalu dini kan nanti hasilnya nggak bagus. Baik, Pak, ini yang kalau kita amati di Surabaya dan sebagainya ini kebanyakan hujannya malam ya Pak ya? Kenapa kok begitu Pak? Ya jadi malam menjelang pagi bahkan. Menjelang pagi. Karena begini. Ini terkait dengan siklus darat laut. Karena kalau malam hari itu kan daratan sudah lebih cepat mendingin, sementara lautnya masih panas. Artinya uap air itu yang dari gunung dari mana itu masuk ya. Nah, sementara dari laut sendiri masih tinggi, sehingga ketika lebih dingin daratnya itu angin ke laut semakin kuat, di situ akan akumulasinya itu di daerah pesisir. Itu sebabnya banyak, saya katakan banyak di daerah pesisirnya lebih banyak. Iya. Nah, kalau yang di musim penghujan itu memang itu siklus globalnya pun memang menuju semua itu basah semua. Dari hujan itu bisa pagi, bisa all time lah gitu. Jadi ada kemungkinan nanti malam sebelum kita sholat Id itu ada kemungkinan juga ya? Itu yang kita khawatirkan. Pas sholat Idnya tidak. Tapi sebelumnya, nah ini yang perlu diantisipasi karena kalau drainase lapangannya bagus sih nggak masalah. Kalau pas itu mungkin ada gendang-gendangan nggak rata gitu kan, itu masih ada gendangan air, itu agak susah juga itu. Cuma kalau hujannya malam itu yang saya rasakan seringkali bangkong itu nggak jadi sahur karena kenaan itu dingin bagaimana gitu kan kalau hujan malam itu. Tapi kalau di Pasiket kan dingin terus. Nah ini Pak Bambang, mungkin yang juga saya ingin tahu, berarti untuk mudik kira-kira sepekan yang akan datang ya, prediksi curah hujannya di pagi-pagi atau di sore-sore hari gitu, dan apa yang harus disiapkan oleh teman-teman mungkin yang akan mudik ya. Jadi yang pertama itu kesiapan fisik ya pasti ya, karena itu tadi Pak Sigit kan kalau hujan itu terjadi sejuk, jadi ngantuk ya. Artinya kita harus betul-betul fresh. Yakinkan tadi juga dari himbauan dari Kapolda kita bahwa kita harus istirahat cukup. Yang kedua adalah kelengkapan kendaraan, itu yang tadi udah juga Pak Sigit singgung. Wiper, nah ini kadang-kadang kita ini nggak sadar Pak. Wipernya jalan tapi karetnya sudah sudah nggak fungsi ya. Nggak elastis lagi. Ini yang karena dia kan ada lifetime-nya ya. Jadi kalau itu udah keras jadi krakluk begitu malah kacanya ngores tapi tidak mengelap dengan baik. Ini penting ya wiper ya. Terus yang perlu kita waspadai juga ini ya, ritme tubuh kita. Ritme tubuh kita itu memang kalau malam itu kan ritmenya ritme tidur ya. Jadi kalau yang suka jalan malam, saya sendiri kalau berkendara suka jalan malam, tapi kalau saya nggak masalah Pak Sigit karena saya berpuluh tahun itu dinas shift. Jadi terbiasa terlatih untuk begadang. Yang tidak terbiasa begadang saya jalan malam jangan ini. Terus kabut ini daerah-daerah yang dengan bentangan
daerah terbukanya itu luas, daerah persawahan terutama, itu nanti uap airnya kan banyak. Nah, Jombang, Mojokerto, Jombang gitu kan, ya kan itu sering kali kabut. Nah, ini kabut ini sangat penting. Nah, pastikan Anda punya lampu yang mampu menembus. Karena kalau hujan itu sebetulnya butirannya itu karakteristiknya lebih bening ya, sehingga lebih mudah ditembus oleh lampu. Ya. Tapi kalau kabut itu ya dia pekat ya. Jadi itu sekalian kalau lampu yang katakanlah standar saja itu nggak mampu tembus. Yang payahnya kan kita suka maksa ya, suka maksa aja gitu ya. Artinya ketika jarak pandang tidak aman, itu saya kira ya juga itu. Nah, terus kalau yang daerah-daerah pinggir pantai juga mungkin kita harus pahami tentang pasang surutnya. Jadi pasang surut itu terjadi kalau saat ini adalah sore dan pagi pasangnya. Artinya kalau ada melewati daerah pesisir itu di sore hari, ada kemungkinan ada kena rob atau juga justru di pagi hari. Ada hubungan sampai ke jalan juga ya Pak ya? Kalau itu dibarengi dengan, apalagi dibarengi dengan hujan, notnya pasang bisa. Tapi kalau sekarang ini secara astronomis memang sudah, artinya puncak. Ya ini alhamdulillahnya Pak Sigit dan pendengar semua, sekitar 10 hari yang lalu itu memang puncaknya itu, puncak anomali robnya itu. Ya, itu akan di Semarang Pak, sampai macet Pantura karena air antara ini namanya Demak ke sana, Demak ke Kudus itu masuk daratan. Tapi ini sudah lewat Pak ya masa itu? Masa itu sudah lewat. Nah itu kalau kita ini kan sisinya itu kan sebetulnya itu berulangnya 2 minggu lagi itu kan berulang lagi. 2 minggu itu kan kita 2 minggu cuma karena itu sudah ya, jadi artinya itu bukan pada anomali lagi, itu pada kisaran-kisaran yang tidak terlalu tinggi. Itu karena memang jalan kita kan sebenarnya didesain untuk mampu mengatasi kondisi maksimum. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi dari pengalaman sekian tahun bekerja, akhirnya saya punya satu kesimpulan. Kebanyakan desain kita adalah mengacu pada nilai maksimum, Pak Sigit. Baik itu beban ya. Ya, katakanlah kalau hujan dihitung pada curah hujan maksimum berapa. Artinya kalau Surabaya hujan maksimumnya itu 150 atau 160 mm dalam satu hari, berarti pematusannya harus istilahnya sedemikian mampu menampung ini. Terus tinggi jalannya berapa supaya nanti kalau ketika pasang maksimum juga maksimum. Yang belum kita itu adalah anomalinya Pak Sigit. Jadi selaku mumpung kita ada wakil kita ya di DPR yang ini, ketika nanti RDP mungkin dengan kawan-kawan PU itu mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi tolong ketika merancang itu dimasukkan anomali. Sampai berapa persen anomali? Nah, anomali itu sekitar 10 Pak. 10%. 10% saya kira sudah. Kalau itu memang ada return period-nya. Kalau semakin panjang return period-nya itu periode ulangnya, berarti nilainya semakin tinggi. Tapi itu kan masalahnya juga menaikkan 10% saja itu nilai menjadi rupiahnya luar biasa. Kalau jalan harus dinaikkan katakanlah 10 cm saja sudah nilainya berapa. Tapi ini saya kira perlu juga dipikirkan ketika apalagi terutama perencanaan baru Baik. bahwa nilai anomali harus dimasukkan. Baik. Itu tadi kan memang berpola 6 tahunan ya Pak ya. Apakah nanti naikkan nilai anomali itu pas kita 6 siklus tadi itu? Iya. Siklus El Nino itu. Iya, saya kira memang ada itu siklus pendek, ada yang siklusnya ada siklus 24 tahun, ada siklus panjang. Jadi hanya jaga-jaga untuk posisi yang seperti ini kan? Yang saya tahu kalau di Belanda itu kalau ngerancang sipil itu sampai return period 100 tahun dihitung itu. Jadi mereka sudah siapkan untuk 100 tahun yang berulangnya itu 100 tahun sekali pun sudah dihitung. Tapi kan mereka memang ya berbeda dengan kita lah. Itu kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh, yang dekat-dekat saja lah. Oke, baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan sampai kita masih di Sosio Kota, masih membahas terkait mudik di saat cuaca yang kurang bersahabat. Masih bersama Pak Sigit dan juga Pak Bambang. Anda ingin bertanya silakan 8297299 SMS dan juga WA di 0812 306345. Ada satu voucher bagi satu penanya terpilih dari SAS FM. Kami akan kembali setelah yang berikut. Promo berkah di SAS FM. Promo berkah di SAS FM. Diskon 50% bagi pemasang iklan. Kesempatan berharga untuk mempromosikan berbagai produk barang atau jasa Anda di siaran radio SAS FM selama bulan Ramadan. SAS FM memberikan diskon 50% untuk pemasang iklan yang tayang di bulan Ramadan.
Iklankan produk Anda, nikmati hasil dan berkahnya. Hubungi segera Marketing SAS FM di 0856 4820 3772 0856 4820 3772. 107.5 SAS FM. Make Muslim grow smart. Baik, sekarang kita kembali di program Susio Kota, masih mengangkat tema terkait mudik di saat cuaca yang kurang bersahabat. Masih bersama Pak Sigit Suciantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI, dan Pak Bambang Setiaji, beliau kasih data dan informasi dari BMKG Juanda. Masih ada waktu bagi Anda yang bergabung di telepon 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Sabar dulu untuk yang bertanya, kita ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang terkait angin ini, bukan tadi kan hujan ya, angin dan kemudian tentu yang gempa dan sebagainya. Jadi berita bagusnya dari dampak La Nina itu adalah anginnya itu relatif berkurang. Karena anginnya kencang itulah aktivitas pembuatan awan itu menjadi tidak terganggu. Jadi kalau anginnya kencang, awan mau terjadi kesapu angin terus begitu, lebih menyebar. Dan sekarang ini karena anginnya itu nggak kencang, tapi numpuk. Kecuali di selatan Jawa. Selatan Jawa itu memang karakteristiknya karena dia laut yang lepas, terus itu interkontinen gitu ya. Jadi memang ini di selatan Jawa angin masih tetap kencang, di lautnya maksud saya, tinggi gelombang juga masih di atas 3 meter. Jadi memang tidak kondusif untuk tapi kan di selatan kan tidak ada pergerakan moda antar pulau yang katakanlah mudik nggak ada. Itu alhamdulillahnya juga di sana Pak Sigit ya. Cuma mungkin nelayan, saudara-saudara nelayan kita melautnya juga cuma di pinggir-pinggir saja, nggak berani ke tengah gitu. Artinya tangkapannya juga sedikit. Ini di selatan. Nah, yang sekarang ini perlu diwaspadai angin setempat. Ya, angin setempat karena awan CB, awan cumulonimbus yang itu yang kita lebih kenal sudah puting beliung. Nah, sebenarnya kalau awan cumulonimbus itu tidak hanya puting beliung, itu kalau yang lintasannya itu lurus itu kita, kalau bahasa teknisnya itu kita sebut gasti atau gas front itu terjadi kemarin di Pakal itu, yang 21 tiang listrik roboh. Itu kan lokal itu ya? Iya, lokal, itu dari awan CB Pak. Dan itu lintasannya lurus. Jadi kalau itu kan persis kan itu, jadi tiang listrik itu persis robohnya itu lintasannya sejajar gitu. Itu lurus itu. Memang itu adalah gejala karena. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi ciri-cirinya begini. Ketika kita merasakan udara ini gerah gitu ya. Gerah, sumuk ya, harus saja sumuk. Terus 2 jam berikutnya enak. Dari gerah kok jadi sejuk. Tiba-tiba ya. Berubahnya cepat. Terus angin yang tadinya itu anteng gitu ya, atau ya sedikit, tiba-tiba ada peningkatan. Nah, terus apalagi kalau memungkinkan kita melihat ke langit itu awannya itu bergumpal tinggi gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita waspadai, itu gejala-gejala munculnya puting beliung. Bisa diikuti petir. Nah, kalau sudah begitu ya hindari tempat-tempat terbuka lah ya. Kalau petir itu kan kalau di India tadi itu saya tidak tahu persis. Yang jelas itu mesti memang ada kumpulan orang yang besar, artinya apakah itu mungkin lagi melakukan ritual atau apa gitu Pak ya, karena sebenarnya tidak jelas tadi. Tapi memang itu kalau petir itu kan berapa juta volt itu kan, ya itu makanya tidak ada toleransi lah kalau petir. Jangan coba-coba walau punya kebal petir, nggak ada. Baik. Dari kondisi yang gerah tadi sampai terjadi puting beliung itu berapa lama itu Pak? Itu tidak akan lama, tidak lebih dari setengah jam. Tidak lebih setengah jam? Tidak lebih dari setengah jam. Artinya kalau itu lewat nggak ada apa-apa ya sudah. Artinya memang tidak terjadi. Oke. Ya itu. Nah, itu tentang angin. Nah, satu lagi yang ini saya sampaikan juga, mohon doanya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Mudah-mudahan ini Gunung Bromo yang saat ini sedang batuk-batuk kecil ini Bapak. Kemarin juga sudah kita presentasikan di depan anggota Dewan yang terhormat, bahwa saat ini kondisi Bromo lagi statusnya masih waspada sih Pak. Masih waspada. Sempat diturunkan
karena 2 bulan yang lalu itu kan sempat sampai siaga, diturunkan waspada. Nah, kita mau doanya supaya nanti Bromo ini tidak naik lagi, karena pengalaman tahun lalu itu Gunung Raung. Gunung Raung itu kan penutupan bandaranya luar biasa itu. Artinya kenapa saya katakan walaupun di Juanda itu hanya sekali ditutup. Jadi waktu itu hari Kamis tanggal 17 Juli itu ditutup. Mohon maaf kalau saya pas tanggalnya harinya nggak pas ya, karena sudah 1 tahun yang lewat, tapi saya ingat hari Kamis itu ditutup. Itu Bapak bayangkan itu adalah puncak mudik kan. Karena waktu itu sholat Jumat Idnya pas barengan sholat Jumat nggak salah kan. Itu puncak mudik. Kita harus nutup bandara. Itu luar biasa pertimbangannya, itu sudah. Jadi kalau saya dengan komunitas bandara itu sudah lebarannya memang di bandara itu. Saya dengan Pak Dadun, para otoritas bandara itu jam 2 malam kita rapat di ruangan kami. Ya sebetulnya bukan rapat ya, itu memang melototin dari jam ke jam gitu. Supaya jangan sampai begini. Kenapa harus kita betul-betul katakanlah presisi? Kalau kita mau aman, sudah tutup saja 2 hari misalnya. Aman. Terus gimana ini saudara-saudara kita yang memudik? Kasihan juga ya. Harus presisi betul. Kita harus push to the edge gitu ya. Harus dorong sampai batas terakhir. Ketika ini pintu tutup itu betul-betul sudah nggak ada alasan untuk membuka lagi. Karena mengalihkan penerbangan juga tidak gampang, Pak. Sulit. Dialihkan Abdurrahman Saleh sudah terdampak. Nggak mungkin. Tinggal ke Solo, Jogja, sama Denpasar. Waktu itu Denpasar gantian. Kalau kita tutup, Denpasarnya buka. Harus buka tuh ya. Waktu itu kan gantian gitu. Betul, kita tutup, Denpasarnya buka. Tapi kalau Bapak bayangkan, kalau Bapak itu harusnya ke Surabaya, didaratkan di Denpasar, Bapak harus mencari angkutan lagi ke sini. Nah, kalau nunggu buka lagi, wah, itu berarti lain hari, bisa berganti hari kan. Dibuang ke Solo, ke Jogja, mereka Bapak tahu kapasitas afornya cuma berapa? 5-7 pesawat sudah penuh. Jadi memang ini insya Allah tahun ini kita mohon nggak sampai erupsi lagi ini. Nah, batu-batu kecil saja. Memang masih ada, Pak. Jadi sekarang ini luncuran ini sampai 700 meter, Pak. Informasinya luncuran. Sekarang ya, Pak ya. Luncuran abunya. Mudah-mudahan tidak meningkat ya. Oke, baik. Kita akan jawab pertanyaan dari pendengar dulu nih ya, Mbak Fitri yang bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sedikit problemnya mudik itu dari dulu itu macet, Pak, dan banyak kecelakaan. Nah, ini apa antisipasi pemerintah mengenai dampak tersebut selain mengadakan mudik gratis ini? Bagaimana tips mudik aman dan nyaman, Pak? Bu Fitri ya. Iya, namanya juga mudik. Di saat yang bersamaan sekian juta orang bergerak bersama-sama menuju satu titik yang sama ya, macet memang. Itu salah satu yang jadi bahasan pertemuan-pertemuan kita dengan pemerintah. Jadi macet tapi tetap nyaman gitu. Oleh karena itu jangan sampai macet tapi nggak ada solusinya gitu. Misalnya disediakan rest area gitu. Jadi macet tapi ada rest area tempat kita bisa buang air, kita duduk-duduk makan gitu kan. Kemarin yang kita jadikan catatan itu karena padatnya kendaraan waktu itu tol Cipali, Pak. Cikopo dan Palimanan. Itu kan penuh ya. Penuh macet. Nggak ada apa-apa kan, rest area nggak ada. Jadi orang buang air toilet ya di pinggir-pinggir begitu, bisa dibayangkan. Darurat itu. Bisa dibayangkan. Nah, jadi ini yang kita minta kepada pemerintah yang mengoperasikan tol gitu ya, BPJT khususnya, untuk menyediakan rest area segera diperbaiki sehingga momen ini orang gampang gitu. Seandainya macet, macet berjam-jam di tol ya, namanya juga bareng-bareng mudik ya, tapi ada solusinya. Kalau kita mau ke toilet, kalau kita mau sholat gitu, kita kan waktu itu sholat di pinggir jalan, pinggir jalan, tayamum gitu kan, karena nggak ada apa-apa di jalan tol gitu ya. Nah itu, jadi yang mungkin yang perlu didorong adalah agar teman-teman memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada itu. Oke. Baik, ini berikutnya Bu Hikmah, ini yang bergabung ini
tips untuk para awak transportasi Pak, atau untuk PO ini apa nih sarannya untuk mudik nanti? Kalau saya sih mestinya kepada Dinas Perhubungan ya untuk lebih tegas lagi memberikan informasi ya. Lebih tegas lagi untuk menegakkan aturan gitu, karena jangan sampai mudik kan banyak penumpang dimanfaatkan untuk kendaraan-kendaraan tidak layak jalan gitu, karena banyak penumpang kan, penumpang akan naik aja gitu, karena ini yang berbahaya gitu. Nah, kepada para angkutan, sopir angkutan, truk dan seterusnya ya berusahalah seaman mungkin, karena yang Anda bawa itu nyawa orang nih, nyawa orang. Bagi pemudik yang naik bus misalnya nih Pak, sarannya apakah juga ikut mengawasi juga? Kelihatannya ini kok bisnya gak bagus nih ya. Apakah nggak jadi naik situ atau lapar atau bagaimana harusnya? Karena ada itunya, ada biasanya di bis itu ada pengaduan itu manfaatkan semaksimal mungkin itu kalau memang dirasain. Tapi kok kalau saat-saat mudik kayaknya ngebut juga jarang. Nggak sempet, karena nggak sempat ngebut. Jalannya penuh ya. Buru-buru ngebut. Kita jalannya susah. Nah, yang kita kasih catatan, maksudnya yang kita suruh nilang di mana itu di bandara di Purwoboyo itu kan nggak ada speedometer dan nggak ada rem. Nah, itu di saat macet yang paling banyak dipakai kan rem. Gitu. Kalau rem remnya nggak bagus bagaimana itu ya. Baik. Jadi saya kira itu yang paling penting. Baik, terakhir ini terkait cuaca Pak Bambang, ini apa himbauan kepada masyarakat? Ya, jadi ini saya menghimbau pertama adalah kita positive thinking saja. Artinya cuaca ini kalau kita lihat kan jadi sejuk gitu ya. Jadi kita ini kan anugerah Allah ini ya. Ini jadi harus kita syukuri. Terus yang kedua tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Sigit bahwa kelaikan kendaraan, kesiapan fisik, ya. Terus yang tidak kalah penting adalah kesabaran ya. Kadang-kadang begini. Kita siang hari pas jalan itu panasnya ya, panas gitu ya. Terus macet itu luar biasa emosi kita. Tiba-tiba nanti ketika kita tengah perjalanan kita dapetin hujan. Artinya itu emosinya juga diaduk-aduk gitu, seperti cuacanya seperti itu. Jadi saya kira ya sudahlah, ini hitung-hitung latihan naik haji aja. Jadi kan kalau naik haji kan semua harus antri, semua harus ini, kadang air juga nggak ada, toilet juga darurat. Kalau pas di Arafah kan juga kadang-kadang juga susah juga. Jadi hitung-hitung latihan sajalah. Oh ya, terakhir juga ini Pak terkait waktu mudik nih, kalau malam kan ini cenderung ada sedikit hujan begitu ya Pak. Apakah ada anjuran di sana tidak dilakukan mudik untuk malam hari? Wah, kalau sekarang ini saya kira kalau nggak mungkin lah kita udah jangan mudik malam hari itu. Anjurannya enggak ya? Tidak, kita tidak mungkin. Artinya itu given ya. Sudah nggak mungkin lah. Sekarang ini jalan yang segitu banyak, itu luasnya itu nggak cukup nangkep mobil, apalagi kalau harus ada menunda-nunda tambahan, nanti malah bisa berantem gitu. Okay. Jadi artinya sudah dari kita saja, kita siapkan itu tadilah, kendaraannya layak, kesehatannya prima, sabar ya. Sabar itu obat segala. Sabar. Sedikit terakhir. Kalau saya terakhir aja yang harus disiapkan adalah sedia payung sebelum hujan. Maksudnya itu sedia payung sebelum hujan. Payung beneran Pak? Iya benar. Kan saya pikir ini kan prediksinya masih akan hujan ya kan. Terus kemudian ini padahal ini bulan Juni ya. Jadi kemana-mana siap-siap payungannya. Oke. Baik Pak Sigit, terima kasih. Pak Bambang juga terima kasih ya di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perjalanan kami di program Sosio Kota dari kita bersama Pak Sigit Susianto, beliau dari Komisi 5 DPR RI, dan juga Pak Bambang Setiaji, beliau kasih data dan informasi dari BMKG Juanda. Terima kasih bagi Anda bersama kami. Oh ya, mendapatkan voucher Mbak Fitri ya. Mbak Fitri mendapatkan voucher, ditunggu di handphonenya. Terima kasih sahabat telah bersama kami. Saya Alik Atiga, gatekeeper ada Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.